Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah selalu senantiasa kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nilai-nilai keimanan kita, menjaga nilai-nilai keislaman kita, dan nilai syukur yang sangat besar adalah Allah memberikan karunia kesehatan kepada kita. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat, kita yang sholat. Ketika Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa, Allah tidak berpuasa, kita yang berpuasa. Ketika Allah perintahkan kita untuk menunaikan ibadah haji, Allah pun tidak melakukan ibadah haji, yang melakukan adalah kita sebagai hambanya. Tapi ketika Allah merintahkan kita bersalawat kepadanya, ketika Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi, Allah sudah duluan bersalawat. Makanya setiap kali khutbah Jumat maupun Idul Fitri dan Idul Adha selalu diingatkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Oleh karena itu, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Dari ayat ini Allah menggambarkan dan memberikan pelajaran kepada kita umat Islam dan pengikut Nabi Muhammad di akhir zaman. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat, kita yang sholat. Ketika Allah perintahkan kita melakukan ibadah haji, Allah tidak haji, tapi kita sebagai hambanya yang menunaikan ibadah haji. Tapi ketika Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi, Allah sudah duluan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya di dalam hati kita akan bertanya, kenapa Allah bersalawat kepada Nabi? Nabi Muhammad itu adalah manusia, makhluk yang Allah ciptakan, sedangkan Allah adalah zat pencipta. Allah adalah zat pencipta, manusia adalah makhluk yang diciptakan. Lalu kenapa Allah bersalawat kepada Nabi? Allah bersalawat kepada Nabi artinya Allah mendoakan dan memuji bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling mulia di hadapan semua makhluk. Apakah itu malaikat, apakah itu setan,
apakah itu jin dan manusia di akhir zaman, bahwa Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad, malaikat mendoakan Nabi Muhammad beserta para pengikutnya, orang-orang yang beriman. Makanya di dalam surah ke-40, surah Kafir, para malaikat penjaga aras dan malaikat-malaikat yang lainnya berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang beriman dan untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah dan untuk orang-orang yang berjihad di jalan agamanya Allah, agar senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita sebagai umat Islam, umat Muhammad di akhir zaman yang sudah jelas pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contoh kita bersalawat kepada Nabi? Salawat kita kepada Nabi artinya mengikuti semua perintah yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada keistimewaan, ada pahala dan faedah kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu kali kita mengucapkan salawat kepada Nabi, Allah ampuni 10 dosa yang ada pada diri kita, Pak. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan angkat 10 derajat yang ada pada diri kita. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi, Allah tambah 10 kebaikan yang ada pada diri kita. Bahkan kegiatan ibadah, apakah itu majelis ilmu, apakah itu kegiatan dakwah atau kegiatan mencari ilmu, tanpa diawali dengan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka apa yang kita pelajari tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita habis sholat, kita berzikir dan berdoa kepada Allah tanpa adanya kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, doa kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah ke-91, surah Asy-Syamsi, ayat ke-8 hingga ke-9, Allah berfirman seperti ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. Allah telah mengilhamkan atau Allah telah memberikan 2 jalan kepada manusia. Jalan yang pertama adalah jalan kebaikan takwa kepada Allah. Jalan yang kedua adalah jalan kesesatan yang Allah berikan kepada manusia. Nah, ini artinya apa? Kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muhammad diberikan 2 jalan untuk memilih. Apakah memilih jalan kebaikan takwa kepada Allah atau memilih jalan kesesatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak? Silakan kita pilih. Bagi manusia, hamba Allah yang memilih jalan kebaikan, kita gambarkan ada aura positif yang ada pada wajahnya. Bagi manusia yang memilih jalan kesesatan dan kejahatan, kita gambarkan adalah aura negatif yang ada pada diri manusia itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu gambarannya seperti apa orang yang memilih jalan kebaikan atau manusia yang memilih aura positif yang ada pada dirinya? Contoh, kalau kita ingin melihat bahwa kita itu adalah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan aura positif. Ketika terdengar suara azan, kita bersegera untuk melangkahkan kaki menuju rumah Allah beribadah, Pak. Ketika terdengar suara orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran, hati kita terasa terhenyak dingin dan terasa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika ada seorang sahabat kita mengingatkan kepada kebaikan, hati kita terhanyut untuk selalu ingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam jiwa kita diberikan petunjuk oleh Allah, mendapatkan perintah bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Juga sebaliknya, kalau kita ingin melihat bahwa aurah negatif yang ada pada diri kita, artinya ada aurah yang dipengaruhi oleh nafsu dan setan yang ada pada diri kita. Sederhana kita melihatnya, Bapak. Kalau terdengar suara azan, hati kita panas. Kita enggan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan kita ketika waktu sholat sampai, kita mencari kesibukan sehingga kita lupa beribadah kepada Allah. Ketika terdengar suara azan, terdengar suara orang yang melantunkan ayat suci Al-Quran, hati kita keras seolah-olah tidak pernah mendengar. Artinya jiwa kita dikuasai oleh setan yang ada pada diri kita, Pak. Sederhana kita melihatnya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mendapat petunjuk kebaikan oleh Allah, Pak. Orang-orang yang selalu hidupnya dalam dunia yang hitam dan gelap adalah manusia yang mendapatkan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat sekalian, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan berganti bulan. Usia kita semakin hari semakin bertambah. Itu menandakan bahwa kematian semakin dekat dengan kita. Sadarkan diri kita. Hari berganti hari, bahkan hari bertambah, usia kita semakin dekat menghadapi kematian. Makanya orang yang selalu ingat dengan mati itu, Pak, adalah orang-orang yang mendapat hidayah. Sederhana kalau kita ingin melihat bahwa kita tuh mendapat hidayah atau tidak. Ciri orang yang mendapat hidayah sederhana, Pak. Dia ingat dengan mati, kemudian mempersiapkan diri menghadapi kematian. Itu sederhana. Orang yang mendapat petunjuk atau orang yang mendapat hidayah Allah, cirinya sederhana. Dia ingat mati, mempersiapkan diri menghadapi kematian itu sendiri. Sederhana. Nah, bagaimana Allah memberikan atau menegur manusia bahwa ciri-ciri kematian itu sudah menghampiri dirinya? Pertama, kalau uban kita sudah tumbuh di kepala, kalau rambut kita yang dulunya hitam sudah ada tumbuh yang warna putih, itu artinya usia kita sudah di tengah-tengah. Ibarat orang yang berpuasa sudah hari ke-15. Kalau rambut kita yang dulunya hitam sudah tumbuh uban, artinya umur kita sudah tengah-tengah, Pak. Kalau usia kita 30 tumbuh uban, artinya mendekati umur 60 sudah hampir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri. Ciri yang kedua, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, maka semua nikmat yang ada padanya akan dikurangi. Makan gula tidak bisa banyak lagi, Pak. Diabetes. Makan ijo-ijoan sayur tidak bisa banyak lagi. Rematik. Makan daging kambing, makan daging sapi tidak bisa banyak lagi. Darah tinggi, jantung. Itu tanda-tanda kematian sudah mendekati diri kita. Ini artinya bagaimana? Semakin hari usia kita bertambah, artinya semakin dekat kita menghadapi kematian. Sadarkan diri kita, Pak. Jangan menjadi orang yang lupus, tidak pernah kenal ibadah, tidak pernah mendekatkan diri mengikuti ajaran sunnah Rasul, selalu mengejar kehidupan dunia, tapi takut dengan kematian. Kita ini, Pak, kadang-kadang merasa takut tidak dapat rezeki hidup.
Padahal rezeki sudah dijamin oleh Allah. Sebagai gambaran, rezeki manusia itu ada dua. Ada rezeki yang mulia, ada rezeki yang istidrat. Ini hati-hati. Ada rezeki yang mulia, ada rezeki yang istidrat. Bagaimana contohnya rezeki yang istidrat? Saat mencalonkan calon kepala desa, atau saat mencalonkan sebagai anggota dewan, saat mencalonkan sebagai bupati, wali kota, gubernur dan sebagainya, rajin ngamalkan ayat kursi, dapat kursi lupa dengan ayat. Begitu dilantik, 1 tahun kemudian belum punya kendaraan. Begitu 1 tahun menjabat, beli kendaraan 1, sudah mulai lupa alpa sholat berjamaah di masjid, Pak. Beli kendaraan yang kedua pada tahun berikutnya, sholat Jumat sudah mulai bolong-bolong. Pada tahun ketiga beli kendaraan yang ketiga, istri nambah lagi. Nah, kehidupan dunia mengejar rezeki dan mengejar tahta pangkat dan kedudukan sehingga dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Ibadah tidak pernah dengan masjid jauh, dengan Rasul tidak dekat, dengan orang-orang yang soleh semakin hari semakin jauh, tapi rezekinya semakin bertambah, Pak. Jabatannya semakin tinggi. Hati-hati, itu istidrat, Pak. Tidak akan pernah ada keberkahan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada rezeki yang mulia, rezeki yang Allah ridhoi dan Allah berkahi dunia sampai akhirat. Dengarkan baik-baik. Bagaimana contoh rezeki yang mulia yang Allah ridhoi dunia sampai akhirat berkah? Jadi pegawai negeri, pangkat biasa-biasa saja, tidak mempunyai jabatan. Gaji 1 bulan habis oleh karena keperluan di rumah tangga cuma 2 minggu. Gaji 1 bulan habis 2 minggu. Untuk biaya anak sekolah, untuk biaya rumah tangga, untuk biaya anak mengaji TK TPA, untuk biaya anak masuk ke pondok pesantren. Uang gajinya dalam 1 bulan habis karena 2 minggu, artinya kurang, Pak. Tapi dia sabar, berikhlas kepada Allah. Anak-anaknya disekolahkan di pondok pesantren, menghafal Al-Quran, dekat kepada Allah, menjadi orang-orang yang soleh dan bertakwa. Itu rezeki yang Allah ridhoi, berkah dunia akhirat. Tapi kalau orang mendapat rezeki yang istidrat, sholat tidak pernah, ibadah tidak pernah, uang bertambah, jabatan semakin berkarir, tapi tidak pernah ibadah kepada Allah, Allah tidak akan pernah memberkahi dan meridhoi. Apa yang terjadi? Anaknya habis pesta narkoba, ditangkap oleh polisi, masuk di dalam penjara. Anaknya menghambur-hamburkan uang dengan menggairahkan, mengejar kehidupan dunia yang tidak bernilai. Anaknya besar di jalanan, main motor yang melupakan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu contoh-contoh adalah rezeki yang tidak Allah ridhoi. Jangan bangga jadi pejabat, uang banyak, jadi DPR, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, tapi tidak pernah ibadah kepada Allah. Tahun ini banyak uang, beli mobil Ayla. Tahun depan jual, beli mobil Innova. Tahun depan jual, beli mobil Pajero. Terakhir suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, kendaraan Bapak adalah reringge yang akan mengantarkan kepada kuburan. Sadarkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sampai kehidupan dunia yang Allah berikan kepada kita, apakah itu pegawai negeri, apakah itu jabatan sosial, DPR, bupati dan sebagainya, jadikan semua itu adalah untuk sarana kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Kita harus ingat kebaikan dan amal ibadah yang akan kita bawa kalau kita mati. Selain 3 pahala yang akan kita bawa, tidak banyak, Pak. Yang akan kita bawa mati adalah harta kita yang banyak, tidak akan kita bawa kecuali yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pakaian yang kita pakai sampai buruk dan lesu, itulah yang akan kita bawa. Ilmu yang kita amalkan bermanfaat bagi kehidupan umat, itulah yang akan kita bawa kalau kita mati, Pak. Jangan sampai kita menjadi orang yang kaya, tapi kita meninggalkan keresahan sehingga anak-anak dan pewaris kita menjadi orang-orang yang selalu berebut harta, yang pada akhirnya akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mulai hari ini sadarkan diri kita. Semakin hari bertambah usia kita semakin berkurang, artinya kita semakin dekat untuk mendekati kematian dan menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang-orang yang mungkin sudah setingkat kelas ustadz, menjadi orang kiai, seorang yang berpendidikan, perbanyak kita berzikir kepada Allah, perbanyak kita mensucikan diri kepada Allah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadu itu adalah orang yang semakin hari ilmunya bertambah, dia semakin berbagi kepada sesamanya, Pak. Orang yang kaya adalah orang yang selalu berbagi kekayaannya kepada sesama. Orang yang baik bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, tapi orang yang baik adalah yang selalu ingat dan mencari kesalahan apa yang pernah dia lakukan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang selalu membersihkan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari rangkaian khutbah singkat yang dapat disampaikan ini, Allah senantiasa menjaga diri kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah senantiasa menjadikan kita orang yang selalu rindu untuk mengikuti ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan mu'tarifin bisidqil yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahum an ashabihi Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabihi nabiyika ajmain wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayya wa an a'malan salihan tarda warkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.